Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel Ngobrol Pintar. Hari ini materi yang kita akan lanjutkan minggu lalu sudah saya ajarkan kepada Anda. Pertemuan pertama penginstalan anak Honda, pertemuan kedua tentang penulisan nama variabel, peraturan dan dalam bahasa pemrograman Python. Yang ketiga tipe data, dan yang keempat adalah proses sistem input output atau I/O di bahasa pemrograman Python. Oke, tujuannya adalah mahasiswa mampu memahami sistem komputer. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami siklus pengolahan data, dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami input output di bahasa pemrograman Python. Kenapa penting? Karena ini sudah proses memasukkan data dari luar, ya, inputnya dari luar, tidak lagi di dalam sistem komputernya, tapi dari luar. Oke, sebelum itu kita pahami dulu apa sih sebenarnya sistem komputer dan bagaimana hubungannya. Ya. Anda perhatikan di atas ada ilustrasi, ada keyboard, ada mouse, ada keyboard, ada disk drive, ada CPU, ada printer, ada modem, ada speaker, dan ada monitor. Oke, ini adalah gambar dasar sistem komputer. Oke, kita lanjut. Sini mungkin sudah dipelajari di pengantar teknologi informasi. Nah, kita bahas sedikit. Nah, sistem komputer ya adalah kumpulan perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain, ya. Baik dari mouse, keyboard, CPU, monitor, modem, speaker, dan alat yang lainnya itu mempunyai saling berhubungan satu sama lain. Tujuannya apa? Memproses pengolahan data akan menghasilkan sebuah informasi yang berguna bagi siapa? Penggunanya. Selanjutnya, perangkat komputer itu terdiri pada hardware. Hardware itu adalah perangkat keras, software itu adalah perangkat lunak, brainware adalah penggunanya. Apabila salah satu ini tidak saling berinteraksi, maka ya, atau tidak berfungsi sebaiknya, maka dia tidak akan bisa dipakai. Jadi mereka saling ketergantungan satu sama lain. Contohnya apa, Pak? Misal hardware bagus tapi software nggak bisa dipakai. Contoh, ketika laptop Anda blue screen, biasanya tanda ada warna biru layarnya, ada kode-kode komputer di situ, itu artinya blue screen. Nah, nggak bisa kita gunakan. Dua kemungkinan, softwarenya apa? Error atau memorinya kena, ya. Atau yang lain. Nah, biasanya kalau dia tidak fisik, dia harus diinstal. Kalau kena fisik, dia harus diganti. Itu contohnya. Makanya sistem komputer itu tidak bisa dilepaskan satu sama lain, baik si hardware dengan si software maupun si pengguna. Nggak ada penggunanya, dua-dua itu nggak bisa jalan. Itulah arti dari sistem komputer yang ada pada gambar. Bagaimana itu maksudnya, Pak? Nah, nggak ada monitor ini, Anda mau ngapain? Nggak bisa kan? Kita nggak tahu informasi apa yang mau kita olah. Nggak ada CPU-nya, lebih gawat lagi. Ya, kenapa? Nggak bisa terhubung device atau alat-alat yang mengkomunikasikan kepada perangkat yang lain. Perusahaan
keyboard Anda nggak bisa ngetik, mouse nggak bisa ngetik, speaker nggak bisa keluar suaranya, modem nggak ada koneksi, misalnya wifi habis paket, ya, atau modemnya habis paket kan, atau kita pakai HP habis paket, nggak bisa kan berinteraksi dengan dunia luar, internet seperti itu. Jadi sistem komputer ini adalah kumpulan perangkat-perangkat yang saling berkomunikasi satu sama lain. Untuk apa? Melakukan pengolahan data apapun itu. Sehingga apa? Menghasilkan sebuah informasi. Saya harap Anda dapat memahami dari ilustrasi sistem komputer. Pak, bagaimana hubungannya dengan siklus pengolahan data? Ini berhubungan. Di mana hubungannya? Input. Perhatikan. Di sini ada inputnya, bisa saja nanti scanner, bisa saja mouse, bisa saja kamera, bisa saja keyboard atau pen tab untuk menggambar. Kenapa? Berhubungan, ya. Karena apa di sini dikatakan siklus pengolahan data adalah ini ya, masukkan input dan proses dan output, ya, arti siklus data. Jadi blok input merupakan pintu masuk dari sistem komputer yang berfungsi untuk menerima seluruh aktivitas masukan dari pengguna secara langsung maupun tidak langsung. Dapat berupa peralatan atau mesin yang di luar sistem. Inilah dia, keyboard. Ketika Anda ketikkan A, plug, itu masukkan. Diproses apa? Misalnya kita memasukkan di dokumen Word atau Anda mau menampilkan di notepad, muncullah A, ya kan? Nah, misal saya panggil notepad ya, saya mau buat pakai notepad saja. Nah, kita berkeinginan, ya, tab ya, kita tulis belajar sistem komputer. Berarti komputer itu kita mengetikkan kata-kata yang kita buat. Itu prosesnya dari mana? Dari keyboard kan? Nah, yang memproses siapa? CPU kan? Yang menampilkan teks ini baik dari fokus ataupun dari monitor, ada gabungan dari device atau komponen-komponen sistem komputer. Itu maksudnya. Jadi peranan input itu sangat penting untuk apa? Memproses, untuk melakukan proses pada tahap selanjutnya. Nah, ya, ini input ya. Input ketika kita proses nanti akan menghasilkan informasi. Ini gambarnya. Nah, masukkan A tadi diproses, ya ini hasilnya, ya ini ke sini. Gambarannya kan proses kan, menerima dari input, baru dihasilkan informasi. Nah, selanjutnya blok proses merupakan pusat aktivitas proses pengolahan data dari berbagai data masukan yaitu atau input yang diberikan oleh pengguna sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mampu memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan pengguna. Oke. Selanjutnya, hasil proses akan disalurkan ke pengguna secara langsung ataupun tidak langsung melalui blok output berupa informasi. Jadi pada bagian blok proses hanya dapat menjalankan pengolahan data sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Contohnya apa Pak? Yang saya bilang tadi, notepad tadi. Ini contoh aplikasi sederhana ya. Nah, ketika kita ketikkan belajar sistem komputer, maka yang proses itu adalah CPU-nya, dan selanjutnya dia akan tampilkan di outputnya, baik monitor maupun infokus ini ya. Kita ketahui yang kita ketikkan tadi, oh ternyata kita sedang belajar sistem komputer. Makanya benar, apabila sistem komputer itu salah satu saja
tidak berhubungan, maka tidak berinteraksi, baik hardware, software maupun firmware. Ya. Kita balik lagi ke bawah. Nah, sedangkan output adalah bagian perantara yang menjembatani antara blok proses dan dengan pengguna untuk melihat dan menghasilkan proses. Contohnya ini yang saya ketikkan tadi, Anda udah tahu, oh ternyata hari ini materi kita belajar tentang proses sistem input output ya di Python. Tetapi kita turunkan, kita lihat dulu dasarnya dari atas, sistem komputer. Jadi emang nggak bingung lagi, oh ternyata sistem komputer itu memproses pengolahan data input, proses, output. Yang mana aja alatnya pada sistem komputer itu untuk memproses input, misal mouse, keyboard. Yang prosesnya apa Pak? CPU. Outputnya apa Pak? Monitor, speaker, printer. Yang dihasilkan apa Pak? Informasi. Apa yang Anda ketikkan dari objek luar dimasukkan dalam komputer dan dihasilkan dalam bentuk informasi. Itulah dasar sistem komputer. Baru saya jabarkan dengan siklus pengolahan data saling berhubungan. Oke. Nah, bagaimana dengan input output di bahasa pemrograman? Sama. Harus ada proses inputnya dulu, baru diproses, baru ada output. Tanpa Anda sadari dari pertemuan pertama, yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya ini, Anda sudah melakukan itu tanpa Anda sadari. Ya, contohnya variabel A bernilai 10, variabel B bernilai 5. Itu merupakan inputan. Yang memprosesnya yang mana Pak? Variabel hasil sama dengan variabel A ditambah dengan variabel B. Itu adalah prosesnya. Outputnya apa Pak? Outputnya adalah hasil dari penjumlahan ditampilkan dalam program. Contohnya ketika kita ketikkan hasil sama dengan 15, berarti sudah ada prosesnya. Inputannya 10 ditambah 5. Prosesnya adalah penjumlahan. Hasilnya apa? Angka 15. Cocok nggak? Cocok. Jadi Anda sudah memahami, menurunkan dari sistem komputer turun kepada sistem siklus data, turun kepada sebuah bahasa pemrograman. Jadi benarlah bahwasanya komputer itu terdiri input, proses, output. Sampai sekarang ya, belum pernah bertambah sampai sekarang. Oke, coba dilihat dulu. Nah, kalau yang didatakan seperti ini apa Pak? Yang dinamakan nilai statis. Ya, setiap variabel yang kita buat memiliki nilai sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, berarti kita masukkan dulu angkanya. Kan tetap 10 10 kan? Dan kita inginkan kan, kita masukkan kan angka 10, berarti variabelnya bernilai 10. Kemudian par B, berarti kita masukkan nilainya 5. Itu kita inginkan kan? Tapi statis, tidak bisa diubah. Tapi harus diubah di dalam skripnya. Ya, dan statis ya, tidak seperti user yang inginkan, artinya tidak bisa diubah-ubah. Begitulah tetapnya. Mau angka 7 bagaimana? Harus dirubah dulu kan? 10 ditambah 7 kan? Berarti variabel B nya harus dirubah tuh 7. Itu dinamakan nilai statis. Itu udah Anda praktekkan dari minggu pertama sampai sekarang. Itu namanya nilai statis. Pak, bagaimana kita mau merubah
dengan inputan. Itulah makanya kita belajar sekarang. Nah, ini ya, dari inputan keyboard kita akan merekam ini, ya. Kita akan merekam ini. Nilai sesuai inputan ya, setiap variabel yang memanfaatkan fungsi input buka kurung tutup kurung sehingga pengolahan data dapat dimasukkan melalui keyboard atau inputan lainnya. Jadi kita akan memasukkan objek dari luar, yaitu dengan bantuan media device keyboard. Mau Anda tambahkan A, mau Anda tambahkan satu, mau Anda tambahkan yang lain, bisa dilakukan tanpa merubah script. Ya, sudah belajar sekarang proses inputan luar ya. Kemarin sudah 1, 2, 3, 4, 5 pertemuan ketiga adalah statis. Ini sudah kita menanamkan di komputer ini, dia mengerti tentang bagaimana menginputkan dari luar dan diproses dan dihasilkan. Ya. Oke. Dimasukkan melalui keyboard dan inputan lainnya dan dapat berubah-ubah tergantung data yang dimasukkan. Kita sudah belajar ini. Nah, ciri-cirinya apa Pak? Nama variabel sama dengan kata input di depannya, baru tutup kurung. Nama variabel sama dengan input buka kurung tutup kurung. Artinya di dalamnya ini tinggal kita isi. Ini rumusnya yang wajib Anda ingat, Anda paham. Contohnya apa Pak? Nih. Input string berarti apa? Kita akan memasukkan nilai yang bertipe string, bukan numerik. String artinya apa? Kata-kata atau teks. Kan minggu lalu kan yang kita sudah pahami bahwasanya ya ada tanda kutip di depannya. Berarti kita membuat inputan bertipe string. Nah, part A ya, inputkan username. Dia perintahkan itu. Variabel ini memerintahkan inputkan username. Oke. Selanjutnya part B, inputkan password. Nah, langsung ada selanjutnya prompter ini mengerti, oh ternyata ada proses akan ditampilkan selamat datang aplikasi Anda. Part A, dia akan menampilkan seperti ini. Ketika Anda masukkannya nama Anda misalnya Warsmira Simonte, password 123456 selamat datang di aplikasi Anda. Artinya apa? Ini ada proses input. Bagaimana contohnya Pak? Kita contohkan yang seperti ini. Saya rubah, saya running dulu. Nah, ada kolomnya. Yang berperan itu apa? Input ini. Nah, ketika kita masukkan namanya, salah nama. Hah? Cindy apa Cindy Aulia gitu? Cindy Aulia ya? Aulia Rahma. Saya Cindy Aulia Rahma kan? Berarti kita inputkan dari luar. Enter. Selanjutnya passwordnya misalnya kita masukkan kenapa? Dia memerintahkan seperti itu, inputkan password bisa. Ketika kita enter kan maka selamat datang di aplikasi Anda Cindy Aulia Rahma. Artinya apa? Sudah kita praktekkan yang ini input, proses, output, yaitu gambar siklus pengolahan data sesuai dengan sistem komputer. Itu pemahamannya.
Oke, silakan Anda praktekkan dulu. Ingat, nama variabel dan input. Udah ada yang siap? Udah. Tidak ada perbedaan kan antara Google Colab dengan menggunakan Jupyter Lab ya? Sama kan? Jadi yang perlu Anda ingat variabel dan inputnya apa untuk string. Oke, jelas ya? Nah, Pak, selanjutnya saya kasih contoh yang lain, yaitu kita simulasikan dengan inputan dari keyboard, sama dengan materi ini, tapi saya kembangkan sedikit. Var A saya buat inputnya adalah nama Anda. Var B inputnya adalah NPM. Var C akan meminta inputan semester. Var D inputan kode mata kuliah. Var E akan meminta Anda mengisikan mata kuliah. Var F Anda akan mengisikan materi mata kuliah. Masing-masing variabel ini ya memerintahkan yang pertama nama Anda apa, NPM Anda apa, semester berapa Anda, kode mata kuliah Anda apa, dan mata kuliah apa, dan materi mata kuliah yang sedang Anda jalani apa. Itu dia meminta inputkan. Nah, perhatikan yang di bawahnya. Saya sedikit kombinasi ya. Nah, ya saya sedikit kombinasi, ada saya buat enter, print sedikit. Oke. Print aplikasi sederhana IO bahasa pemrograman Python namanya selanjutnya. Nah, prosesnya apa Pak? Ini dia. Saya akan menambahkan nama lengkap titik 2 var. Ini hanya menampilkan saja. Setiap item, setiap perpindahan itu ada komanya. Ini kan koma kan? Koma. Nama lengkap, koma. Ya. Ini ada prosesnya. Dia akan menampilkan var A-nya atau namanya di sini. Oke. Nomor pokok mahasiswa NPM sama. Sudah dipanggil masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan jalankan bagaimana prosesnya seperti ini. Nah, nama Anda Dinda. NPM berapa yang nomor depannya? 21 29 03 ini semester
mata kuliah? Model mata kuliah. Misalnya mata kuliah algoritma dan materi yang dipelajari hari ini adalah tentang IO ya. IO input output pada bahasa pemrograman. Nah, ini adalah inputan Anda direkam di komputer nanti, dan ini prosesnya lalu dihasilkan ya. Kita lihat hasilnya apa. Jadi kan inilah contoh very sederhana buat program, hanya memakai dengan inputan. Jadi ketika Anda buat program itu udah harus paham dulu inputnya ya. Jadi kita sudah buat aplikasi sederhana IO bahasa pemrograman, di mana setelah diproses tadi diminta dari sini nama lengkap isikan. Ini keyboardnya kan Adinda, nomor pokok mahasiswanya nih tadi minta MPN kan. Selanjutnya semester 2 nih dia lengkap, kode mata kuliah ini dimasukkan ke sini, nama mata kuliah, algoritma dan struktur data, dan materi mata kuliah IO pada bahasa pemrograman. Artinya kita sudah mampu membuat aplikasi sederhana. Inilah pengembangan dari algoritma, kemudian struktur data, dan hasilnya untuk program sederhananya. Dan pelan-pelan buat program. Ini hanya masih program inputan ya. Prosesnya apa? Yang ini. Itu contohnya. Oke. Ada yang sudah siap mengerjakan ini? Sudah. Kita lanjutkan sedikit. Nah, Pak, bagaimana dengan perhitungan? Ini yang harus hati-hati. Kalau tipikal straight masih bisa gampang. Yang perlu Anda ingat untuk hitungan atau kita numerik, yaitu tipe datanya. Minggu lalu kita belajar tipe data bahasa pemrograman Python. Yang pertama numerik ya, numerik ada jenisnya ya, integer ya. Integer itu artinya bilangan bulat. Nah, ini variabelnya tetap masukkan kan, sama kan? Tapi yang membedakannya tipenya, tipe datanya harus Anda ingat. Integer singkatannya INT ya. Dia seperti ini. Diproses apa? Ini. Hasil INT variabel A. Ini. Tipenya apa? INT juga kan? Hasilnya ini. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 2 berapa? 3. Kita contohkan yang lain. Karena ini misalnya saya kasih input enter 5, dia menghasilkan nilai 12. Berarti komputer itu sudah merespon ya. Akan ada proses di dalamnya, yaitu penjumlahan dua variabel yang berbeda. Variabel A nilainya 7 dari keyboard tadi, variabel B 5, hasilnya 12. Sungguh beda, bukan sama dengan yang ini.
beda. Yang ini bernilai statis dan ini bisa berubah sesuai dengan apa yang diinputkan. Itu khusus untuk bilangan bulat. Pak, bagaimana? Nah, untuk pecahan kuncinya ini, ya, kuat ya. Untuk bagi-bagi, biasa susah bagi-bagi. Karena bagi itu pecahan, jarang yang genap atau integer ya, jarang. Ketika kita bagi 1 bagi 2, dapat. Nah, misalnya yang saya masukkan adalah inputan 3 dan variabel selanjutnya ada inputannya 4, maka dihasilkan 3 dibagi 4 0,75. Jadi komputernya sudah berpikir. Ini sangat-sangat dasar dari bagaimana komputer itu, kalau bahasa gampang artificial intelligence, machine learning. Ini very dasar dari algoritma dan struktur data. Inilah contoh dasarnya artificial intelligence, yaitu bagaimana berpikir, ya. Kita masukkan respon dari luar, dia berpikir waktu tambahkan tadi kan penjumlahan, maka dihasilkannya. Itu contohnya. Kan ditanamkan pengetahuan dia. Kalau nggak ada ditanamkan, jadi nggak untuk produk. Ini sangat dasar. Makanya jangan pusing dulu ya, nanti Pak belajar kita artificial intelligence, kita belajar machine learning, kita belajar deep learning, itu nggak usah pusing dulu. Dan makanya saya bilang, kalau Anda sudah paham algoritma, struktur data, sudah bisa. Pelan-pelan. Nah, membangun dasar program, membangun sebuah program itu tidak seperti mie instan. Semua ada proses. Hidup Anda pun penuh proses. Supaya bisa baca pemrograman, kalau nggak latihan di rumah atau membuat latihan sekarang, itu nggak akan bisa. Makanya bahasa pemrograman itu nggak bisa teori, dia praktek. Ya, paham penerapan ilmu algoritma dan struktur datanya dulu. Itu dia ya pemahamannya. Selanjutnya, bilangan kompleks. Nah, ingat, memunculkan bilangan kompleks seperti ini. Cuma itu aja, nggak ada lain kok. Makanya bahasa pemrograman Python itu very sederhana dan very sangat mudah dimengerti orang lain. Apalagi mendekati data science, lebih enak. Makanya saya harapkan adik-adik mahasiswa ini banyaklah latihan di rumah. Jangan materi saya begitu habis, Anda sudah praktekkan, Anda tutup laptop Anda. Kalau Anda mau pintar, kembangkan, cari lagi yang lebih menantang. Pak, variabelnya banyak, bisa. Tergantung program apa yang Anda buat. Variabelnya bisa banyak, bisa, nggak masalah. Lihat programnya, contohnya apa tadi? Kita kan inputkan kan, ini mas sederhana ini. Berapa variabelnya? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang perlu Anda ingat kalau membedakannya, string, ya, ketika masuk angka, yang mana integer, yang mana float, yang mana kompleks. Hanya untuk membagi saja yang pakai float. Kenapa dia diterima respon pembagian? Kan pecah kan? Jarang kan pecah float itu yang bernilai integer kan? Benar jarang kan?
pasti koma. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan diberikan pertanyaan.